Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak Pendeta. Sewaktu para penulis kitab suci menulis kitab suci, apakah Allah mendikte setiap kata kepada mereka untuk ditulis, ataukah Allah hanya memberikan ide saja dan mereka yang mengembangkannya? Tidak dua-duanya, saudara ya. Waktu kitab suci ditulis, ya, Alkitab memang jelas bicara soal apa yang disebut sebagai inspirasi atau pengilhaman, ya. Di dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan diilhamkan Allah. Nah, kata-kata diilhamkan itu menggunakan bahasa Yunani theopneustos yang terdiri dari dua kata, yaitu theos yang itu Allah dan pneuma yaitu nafas, sehingga itu pengilhaman itu disebut sebagai theopneustos atau dinafaskan Allah. Jadi segala tulisan dinafaskan Allah. Nah, di situ digunakan kata tulisan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris New American Standard Bible, all scripture, ya, semua kitab suci itu diinspirasikan, dinafaskan oleh Allah. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, apakah dengan dikte? Tidak, saudara-saudara, ya. Allah tidak mendikte kata-kata dalam Alkitab kepada para penulis yang hanya menulis secara pasif, atau hanya sekedar menjadi sekretarisnya Allah yang menulis kata-kata yang diperintahkan untuk ditulis. Tidak. Kalau kita melihat bagian-bagian kitab suci, kita bisa melihat bahwa sebenarnya para penulis itu sangat aktif di dalam mencatat sesuatu. Bahkan seringkali itu menjadi hasil penelitian mereka atau hasil penyelidikan mereka. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Lukas di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 3 dan 4. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusannya untuk membukukan dengan teratur bagimu. Jadi jelas bahwa di sini Dr. Lukas atau tabib Lukas ini mengadakan penyelidikan dengan seksama terhadap semua saksi mata yang ada, baru dia mulai menyusun Injilnya, yaitu Injil Lukas. Maka di sini jelas tidak bisa diartikan bahwa Allah mendikte, ya, atau Roh Kudus mendikte. Lalu kalau dikatakan apakah Allah hanya memberikan konsep saja dan para penulis kemudian menuliskan idenya dengan kata-kata mereka sendiri? Kalau ini terjadi, maka kalau ini benar, maka terbuka kemungkinan bahwa para penulis kitab suci itu mereka konsepnya benar, tapi mereka di dalam menuliskan ide-ide itu mereka bisa saja mempergunakan kata-kata atau mempergunakan bahasa yang tidak tepat, ya. Dan dengan demikian bisa terdapat kesalahan di dalam pemilihan kata atau pemilihan kalimat kalau itu diserahkan kepada para penulisnya, ya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, di situ ada kata-kata satu iota. Nah, kata iota ini sebenarnya adalah satu huruf terkecil di dalam alfabet Yunani. Itu namanya iota, ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa berarti satu iota pun tidak bisa ditiadakan. Artinya bahwa satu iota itu pun sumbernya dari Allah, ya. Berarti Allah yang menginspirasikan satu huruf itu, yaitu huruf iota itu. Nah, tapi apakah mendikte? Tidak. Lalu bagaimana dia tidak mendikte, tapi dia bisa mengatur sampai pemilihan kata? Nah, disinilah kita harus mengerti definisi atau pengertian inspirasi yang benar sesuai konsep Kristiani. Nah, apa definisinya? Nah, untuk mengetahui definisinya, saya coba mengutipkan kata-kata dari Paul Enns di dalam The Moody Handbook of Theology. Dia mengatakan bahwa inspirasi itu apa? Inspirasi itu adalah pimpinan Roh Kudus kepada para penulis kitab suci, sehingga meskipun penulisan dilakukan sesuai dengan gaya dan kepribadian mereka, hasilnya adalah firman Allah yang tertulis, yang berotoritas, patut dipercaya, dan bebas dari kesalahan dalam autograf yang asli. Lalu ada satu lagi orang namanya Edward Young, ya, dia menulis, inspirasi itu adalah pimpinan Allah Roh Kudus atas para penulis kitab suci. Akibatnya, kitab suci memiliki otoritas ilahi yang patut dipercaya. Dan karena memiliki otoritas ilahi serta patut dipercaya seperti itu,
maka dia bebas dari salah. Jadi dari definisi ini atau dari pendapat ini jelas bahwa inspirasi itu waktu para penulis-penulis kitab suci bukan didikte oleh Tuhan, di mana mereka pasif, ya. Tapi pada waktu dan bukan juga hanya diberikan ide lalu mereka berkreasi dengan kata-kata mereka sendiri, tidak. Tapi para penulis menulis kitab suci sedemikian rupa, mereka bebas berkreasi, tapi di balik semua itu Roh Kudus menuntun mereka sehingga kata apapun yang dipilih oleh mereka itu dari Roh Kudus, sampai huruf apapun itu dari Roh Kudus. Maka dengan demikian para penulis bebas, mereka tidak pasif, mereka berpikir, mereka menulis sesuatu, mereka mengadakan penyelidikan, tapi itu dikontrol oleh Roh Kudus, dijaga oleh Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kata yang mereka pilih, kalimat yang mereka pilih itu memang benar-benar dari hasil pengilhaman dari Roh Kudus. Maka karena itulah, maka kalau kita belajar kitab suci, misalnya kita belajar eksposisi kitab suci, maka kita kadang-kadang mengeksposisi kitab suci, kita betul-betul perlu meneliti kata demi kata. Mengapa? Karena kata demi kata itu mengandung makna yang sangat dalam, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan dengan lebih baik dari kata demi kata itu. Nah, kata-kata itu tetap adalah pilihan penulis, tapi pilihan itu ada kontrol Roh Kudus di dalamnya, sehingga Roh Kudus dengan kata lain mengontrol para penulis sepenuhnya, sehingga pada akhirnya setiap kata kalimat yang mereka tulis itu memang sumbernya dari Tuhan. Jadi dua teori pengilhaman tentang pendiktean atau pemberian ide saja itu adalah teori yang salah tentang pengilhaman.